Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar saudara-saudariku seiman seagama di seluruh Nusantara? Semoga hari ini kehidupan kita lebih baik lagi. Semoga keluarga kita selalu dalam perlindungan dan kasih sayang Allah, dan berusaha kehidupan kita dalam kondisi baik-baik saja. Perbanyak rasa syukur kita kepada Allah dan selalu berusaha tetap berhusnuzon, berprasangka baik kepada Allah dan kepada siapapun juga. Insya Allah kehidupan kita ke depannya akan lebih tertata, lebih baik lagi. Hari ini saya akan membahas tema tentang bagaimana cara kita tetap bahagia setiap harinya. Walau tak mudah, tetaplah berusaha. Sebelum kita masuk tema hari ini, silakan bagi saudara-saudariku yang berkenan tekan tombol subscribe-nya supaya bisa melihat banyak video ceramah motivasi saya yang selanjutnya, beserta video lagu religi motivasi yang banyak menginspirasi. Insya Allah bermanfaat untuk umat. Hari ini saya akan bahas tema tentang tips bagaimana hidup tetap bahagia. Yang pertama, perbanyaklah rasa syukur kita hanya kepada Allah. Karena apa yang kita miliki saat ini semua adalah pemberian dari Allah. Jangan sampai kita tidak ingat untuk mengucapkan Alhamdulillah atas segala nikmat yang sudah Allah berikan. Hari ini kita masih bisa aktivitas, masih bisa berinteraksi dengan saudara-saudari kita. Nikmat Allah mana lagi yang mesti kita dustakan? Berusahalah hari ini kita lebih meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah di saat kita banyak bersyukur kepada nikmat Allah, Allah akan tambah lagi nikmatnya. Nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat sehat. Insya Allah kehidupan kita ke depannya akan lebih baik lagi. Yang kedua, selalulah berpikir positif. Berpikirlah yang baik-baik saja. Insya Allah, karena Allah sesuai prasangka hambanya. Berpikirlah yang baik-baik saja kepada siapapun juga. Walau keadaan belum baik, walau banyak celah kita untuk berpikir negatif, berusaha tetap berpikir yang baik-baik saja. Karena apa yang kita pikirkan itu yang akan terjadi. Jadi berusahalah jauhi prasangka. Insya Allah hidup kita akan lebih tertata. Yang ketiganya, berbanyaklah berbagi dengan saudara-saudari kita. Berbagi di sini bukan berarti harus dengan secara materi saja. Berusaha berbagi ilmu yang bermanfaat. Mudah-mudahan ilmu dan hidup kita bermanfaat selama kita hidup di dunia. Banyaklah berbagi. Kita bisa sharing, bisa bertukar pikiran, bisa berbagi lewat tenaga. Tidak harus dengan materi. Jadi berusaha berbagi pengalaman hidup. Intinya berbagilah dalam kebaikan. Bisa ditambah dengan bersedekah, itu lebih baik lagi. Tapi berusahalah bersedekah, berbuat kebaikan kepada siapapun juga. Niatkan hanya mengharap cinta dan ridha Allah, bukan karena mengharap penilaian dan pujian dari manusia. Yang keempat, harus cukup istirahat. Berusaha kita bagaimana supaya kita tetap bisa bahagia menikmati hidup ini. Cukup beristirahat. Dalam kehidupan ini, untuk istirahat kita memerlukan 8 jam maksimal. Jadi jangan sampai juga berlebihan. Yang penting istirahat kita berkualitas. Mudah-mudahan kita selalu berusaha untuk meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah. Bersyukur dengan apa yang ada, nikmati apa yang ada, jalani ujian hidup, ikhtiar terbaik kita, berusaha lakukan semampu kita. Yang kelima, berbanyaklah tersenyum karena Allah. Sekali-sekali kita bisa tertawa. Lepaskan beban hati kita, ikhlaskan semua permasalahan hidup yang kita lewati, yang kita jalani. Berusaha berbanyak tersenyum karena Allah. Ingat, senyum di sini adalah senyum simetris, 2 cm kiri kanan, sering dilakukan. Insya Allah tersenyum karena Allah, tertawalah karena merasakan
kebahagiaan yang sesungguhnya. Jangan dipaksa. Oke, yang keenam, bangunlah pagi-pagi. Malam kalau bisa tahajud, langsung baca Al-Quran. Bagi yang saum bisa langsung sahur. Kalau bisa lagi, berusaha untuk ke masjid, sholat berjamaah. Jangan pernah melanjutkan tidur lagi. Karena rezeki kita itu belum fajar. Malaikat turun ke bumi memberikan rezeki buat kita. Jadi jangan menyesali kehidupan kita tidak banyak perubahan karena masalah perekonomian masih begitu-begitu saja. Introspeksi diri. Barangkali ada sesuatu yang salah, sesuatu yang kurang kita lakukan. Berhati-hati dengan pikiran kita, jangan berprasangka, berpikir buruk. Padahal bisa jadi kesalahan itu kita yang buat sendiri. Allah sudah memberikan pilihan kepada kita. Ingin berbuat lebih baik lagi, perbanyaklah ibadah. Kalau ingin kehidupan kita lebih baik lagi, perbanyak ibadah setiap harinya. Beramal solehlah setiap hari. Jangan pernah menyalah-nyalahkan siapapun atas apapun kejadian yang menimpa kita. Harus banyak evaluasi diri, introspeksi diri. Tak ada waktu untuk membuka aib orang lain. Usaha, sibuklah memperbaiki diri kita sendiri. Oke, yang ketujuh, lakukan rutinitas olahraga, walau hanya beberapa menit saja. Hari pagi, hirup udara segar. Hindari rasa malas, bangkitlah dari zona nyaman. Jangan terlalu banyak duduk dan terlalu banyak berbaring. Apalagi terlalu banyak menghabiskan waktu menonton TV, bermain HP. Hati-hati, jangan sampai kita lalai. Karena apa yang kita lakukan akan berdampak kepada diri kita sendiri. Rezeki akan Allah berikan kalau kita berusaha menjemputnya dengan melakukan amal ibadah yang terbaik. Bukan setengah-setengah, bukan hanya sampingan, bukan hanya sisa waktu. Untuk berjuang harus benar-benar fokus. Lakukan yang terbaik untuk mengharap cinta dan ridha Allah. Yang keempat, terliburlah di tempat yang membuat kita nyaman. Tidak mesti keluar kota, tidak mesti harus keluar dari rumah. Harus bisa menenangkan diri kita sendiri. Banyak cara orang untuk menenangkan dirinya. Ada yang mungkin dengan pergi ke masjid akan membuat dia lebih tenang, pergi ke tempat yang sepi, mendengarkan air mengalir, melihat pegunungan, segala macam. Banyak cara kita untuk membuat diri kita bahagia. Yang terpenting jangan hanyut dengan suasana. Bangkitlah. Karena orang yang bisa membuat kita bahagia adalah diri kita sendiri. Yang bisa membuat kita lebih semangat adalah diri kita sendiri. Karena orang pertama yang paling mengenal diri kita adalah diri kita sendiri. Jadi kita pasti tahu apa yang kita butuhkan. Berusaha melakukan apapun sesuai kadar kemampuan. Yang kesembilannya, jangan pernah membandingkan hidup kita dengan orang lain. Rumput tetangga lebih hijau. Hati-hati, syukuri apa yang ada. Jangan pernah membandingkan hidup kita dengan orang lain. Banyaklah melihat ke bawah. Jadi bahan evaluasi buat kita. Puasanya Allah menguji sesuai kemampuan. Banyaklah rasa syukur. Jalani kehidupan ini, nikmati apa yang ada dan syukuri. Berbanyak rasa syukur kita kepada Allah. Insya Allah kita akan tetap bahagia setiap harinya. Jangan bahagia karena materi. Karena kalau bahagia dengan materi, semu. Ada uang bahagia, nggak ada uang menderita. Hati-hati. Jadi berusaha bahagia. Yang saya maksudkan di sini adalah bahagia di saat lapang dan di saat sempit. Dan yang terpenting berbahagia di saat kita bisa memberi banyak kebahagiaan buat orang lain. Itu yang terpenting. Tidak hanya lewat materi saja, bisa lewat empati kita, ikut merasakan apa yang orang lain rasakan. Dengan hanya mendengarkan saja apa yang orang lain rasakan, itu sudah menjadikan hadiah buat orang lain, sudah menjadikan amal jariah.
sudah membuat orang lain bahagia. Jadi berusaha terus bahagia kapan saja, di mana saja. Jangan ikutkan halusinasi kita. Hati-hati. Kita merasa hidup tak bahagia, ada dampak buat kita, yang ada juga paling hidup semakin menderita. Jangan ciptakan penderitaan itu dengan pemikiran kita yang hanya bisa melihat kebahagiaan itu lewat materi saja. Berusahalah realistis, harus berusaha tawakal, terima apapun ketentuan dari Allah, pasrahkan hidup mati kita hanya kepada Allah. Yakin dan percaya Allah punya maksud, punya rencana yang pasti lebih baik buat kita. Ambil sisi positifnya, makanya jauhi prasangka, tetap berpikir positif. Memang ini tidak mudah, orang biasanya baperan, hanyut dengan suasana yang ada. Untuk bangkit memang tidak mudah, tapi berusahalah. Itulah namanya hidup. Hidup ini perjuangan untuk meraih cinta dan ridho Allah, bukan berjuang mati-matian. Hati-hati, jangan sampai salah pemahaman. Kita hidup ini memang berjuang untuk meraih cinta dan ridho Allah. Bagaimana hidup kita ini dunia akhirat selamat dari fitnah dunia. Kita sama-sama berjuang. Mudah-mudahan kita harus bisa cerdas menyikapi kehidupan ini, harus bijak. Semakin usia bertambah, wawasan kita harus semakin luas. Jangan berpikir sempit. Buka hati kita. Terima kenyataan. Hati-hati. Apa yang kita pikirkan itu yang akan terjadi. Jadi berpikirlah yang positif saja. Berpikir yang baik-baik saja. Ciptakan kebahagiaan itu di hati yang bersih. Pikiran yang positif. Orang yang masih banyak penyakit hati akan sulit bahagia. Yang selalu dalam hidupnya berkeluh kesah saja, kapan bahagianya? Jangan sampai hidup sia-sia. Hidup ini berat, pertanggungjawabannya berat nanti di hadapan Allah. Jangan lalai, jangan terbawa suasana dalam hal-hal yang membuat kita jadi lemah. Bangkitlah, tetap semangat. Saya seorang motivator, tugasnya mengingatkan, menguatkan saudara-saudara saya yang dalam kegalauan. Harus bangkit. Kalau tak mudah, berusahalah. Karena pada dasarnya diri kita ini sangatlah berharga. Hargai diri kita, insya Allah orang lain pun akan menghargai kita. Kasihi diri kita, sayangi diri kita. Jangan pernah zalim dengan diri kita. Jangan pernah berkeluh kesah dengan manusia. Bergantunglah hanya kepada Allah saja. Allah sesuai prasangka hambanya. Jadi rugi kalau kita selalu berprasangka negatif kepada orang lain. Kita yang membuat diri kita susah, membuat diri kita sulit, membuat diri kita sakit. Tak ada andil Allah dalam keburukan dalam diri kita. Itu pilihan. Kita yang buat diri kita jadi menderita sendiri. Kita diberi akal, diberi pikiran. Gunakan akal kita. Kita itu sempurna dibanding makhluk Allah yang lainnya. Makanya saya tekankan banyak-banyak bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan. Jangan sampai tergolong orang yang merugi. Jangan sampai tergolong orang yang tak pandai berterima kasih kepada Allah. Usaha banyak-banyak bersyukur. Oke, dan yang terakhirnya, perbanyak investasi akhirat kita. Bersedekah setiap hari. Tak bisa bersedekah dengan materi. Perbanyaklah tersenyum karena Allah. Membayar zakat. Lakukan apa yang bisa kita lakukan. Jangan memaksakan sesuatu hal yang di luar kadar kemampuan. Usahalah. Banyak investasi kita nanti untuk akhirat kita. Banyak cara kita untuk berbuat baik kepada siapapun juga. Yang terpenting niat kita.
luruskan niat, satukan tekad. Insya Allah semua akan bisa kita lewati, semua akan baik-baik saja. Yang terpenting kita harus bisa berdamai dengan diri kita sendiri. Harus bisa berdamai dengan diri kita sendiri, baru kita bisa bersosialisasi di luar. Kita harus tenang dulu. Insya Allah ini banyak proses yang harus kita jalani. Hidup ini memang harus banyak menjalani proses, bukan banyak protes atas segala ketentuan Allah. Jangan banyak protes, banyak keinginan, banyak mengatur Allah. Akhirnya tidak akan mungkin sesuai dengan keinginan kita. Hidup ini tidak mungkin bisa sesuai dengan keinginan kita, karena yang mengatur hidup nanti kita ada Allah, bukan kita. Tugas kita lakukan, tanggung jawab kita, kewajiban kita selaku hamba Allah, taat kepada Allah, melakukan segala perintah Allah dan meninggalkan segala larangannya. Itu saja. Usaha lakukan dulu kewajiban kepada diri kita sendiri selaku hamba Allah. Orang yang paling mengenal diri kita adalah diri kita sendiri. Jadi berusahalah untuk jujur dengan diri kita sendiri. Akui kekurangan kita, akui kelemahan kita. Jangan ikutkan ego kita, merasa paling benar, merasa paling tahu, merasa sudah banyak ilmu, sudah banyak pengalaman hidup, sudah banyak asam garam kehidupan, tapi tak punya keyakinan. Sia-sia. Jadi berusahalah. Orang yang bijak adalah orang yang punya keyakinan kuat, orang yang cerdas dalam menghadapi segala ujian hidupnya. Berusaha. Oke, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf banyak kekurangan, banyak keterbatasan dari apa yang saya sampaikan, tapi saya punya keyakinan kuat. Apapun yang saya sampaikan, walau hanya sedikit, sederhana sekali, ini semua kita butuhkan, termasuk saya sendiri. Jangan pernah menyepelekan hal-hal yang kecil. Berusaha kita tetap bangkit walau harus jatuh berkali-kali. Insya Allah yakin dan percaya Allah sesuai prasangka hambanya. Allah berserta orang-orang yang sholat dan sabar. Jadi berusahalah tetap menyikapi hidup ini dengan bijak dan cerdas, prasangka baik kepada Allah dan prasangka baik kepada siapapun juga. Alhamdulillah hari ini saya sudah disampaikan hal ini. Hal yang perlu saya sampaikan harus saya sampaikan. Walau terkadang pahit, menurut kita baik, belum tentu baik menurut orang lain. Niat baik kita belum tentu ditanggapi dengan baik. Tak mengapa, tidak melunturkan niat baik kita, tidak melunturkan semangat kita. Tetaplah berbagi, tetaplah berbuat baik kepada siapapun juga, tanpa mengharapkan penilaian atau pujian dari siapapun. Berusaha, luruskan niat, apapun yang kita lakukan, niat karena Allah, untuk Allah. Semoga kehidupan kita ke depannya lebih baik lagi. Terima kasih banyak atas segala perhatian saudara-saudariku semua. Semoga apa yang saya sampaikan segala kebenaran pasti datangnya dari Allah. Kalau ada kekurangan itu karena saya masih kurang ilmu dan kurang keyakinan. Kita semua sama-sama berjuang untuk memperbaiki diri kita lebih baik lagi. Sekali lagi saya mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih banyak atas segala perhatian. Semoga kehidupan kita ke depannya lebih baik lagi. Titip salam saya buat keluarga, saudara-saudariku semua. Semoga kita selalu dalam perlindungan dan rahmat Allah. Hidup selalu dalam keberkahan, insya Allah. Mohon maaf sekali lagi, terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, dunia bahagia, akhirat surga, insya Allah.